Baik, selamat malam. Di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama, menguraikan project scope manajemen. Yang kedua, mendemonstrasikan langkah project team manajemen. Yang terakhir, mengklarifikasi langkah project team manajemen. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jolinus Ngongo, NIM 2201010510. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh studi kasus, di mana studi kasus ini mengatasi keterlambatan proyek perbaikan jalan transportasi di salah satu desa, yaitu di Desa Kaduloda. Baik, dari studi kasus yang saya paparkan, proyek perbaikan jalan di Desa Kaduloda mengalami keterlambatan yang dapat mempengaruhi anggaran, kualitas, dan kepuasan warga. Analis mendalam terhadap manajemen proyek dan penerapan langkah manajemen waktu yang tepat akan membantu mengatasi masalah ini dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Berikut ada ruang lingkup proyek perbaikan jalan. Yang pertama, tujuan proyek, di mana tujuan proyek ini bertujuan untuk memperbaiki jalan utama di Desa Kaduloda sepanjang 5 km. Perbaikan ini akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kenyamanan transportasi warga desa. Yang berikut, cakupan pekerjaan. Pekerjaan mencakup perbaikan permukaan jalan, peningkatan drainase, dan pelebaran jalan di beberapa titik. Proyek juga akan meningkatkan keamanan dengan menambah pagar pengaman dan lampu jalan. Berikut ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat desa. Koordinasi yang baik di antara mereka sangat penting untuk keberhasilan proyek. Yang berikut, mengidentifikasi penyebab keterlambatan proyek tersebut. Yang pertama, kurangnya perencanaan yang matang. Terdapat beberapa aspek yang tidak dipertimbangkan dengan baik dalam perencanaan awal, seperti kondisi tanah, cuaca, dan ketersediaan bahan bangunan. Yang kedua, masalah koordinasi. Koordinasi yang buruk antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Yang berikut, kendala sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana berdampak pada kemajuan pekerjaan di lapangan. Yang terakhir, masalah teknis, di mana adanya masalah teknis yang tidak diduga seperti kerusakan pada peralatan atau kondisi tanah yang buruk mengakibatkan penundaan pekerjaan. Yang berikutnya ada langkah manajemen waktu proyek. Yang pertama, membuat jadwal proyek. Menyusun jadwal proyek secara rinci termasuk durasi setiap aktivitas utama pekerjaan dan titik-titik kritis. Jadwal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan proyek. Yang berikut, memantau kemajuan. Melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan proyek dan membandingkan dengan jadwal yang telah dibuat. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan. Yang terakhir, mengambil tindakan korektif. Jika terjadi penyimpangan dari jalan, secara segera mengambil tindakan korektif seperti menambah sumber daya, mengubah urutan pekerjaan, atau memprioritaskan aktivitas kritis. Berikutnya ada meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama itu komunikasi rutin. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan semua pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan, tantangan, dan solusi. Berikutnya, dokumentasi keputusan. di mana dokumentasi keputusan ini setiap keputusan dan tindakan yang diambil serta
menyebarluaskan kepada semua pihak yang terkait. Yang ketiga, resolusi masalah. Memfasilitasi proses penyelesaian masalah secara kolaboratif, melibatkan semua pihak untuk mencapai solusi yang disepakati. Berikutnya, pengendalian risiko. Ada beberapa pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, di mana mengidentifikasi risiko berpotensi dan dapat mempengaruhi kemajuan proyek seperti cuaca buruk, ketersediaan material, dan masalah teknis. Yang kedua, pemantauan risiko. Pemantauan risiko secara berkelanjutan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk menjaga proyek tetap sesuai dengan jadwal. Berikutnya, mitigasi risiko. Mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko seperti menyiapkan rencana cadangan, memiliki stok material, dan melatih pekerjaan. Yang terakhir, keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko untuk memastikan informasi yang akurat dan dukungan yang diperlukan. Di sini ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, aspek yang dievaluasi, hasil evaluasi, tindak lanjut. Dari aspek evaluasi, pengelolaan waktu, koordinasi pemangku kepentingan, pengendalian risiko. Yang berikut, dari hasil evaluasi, beberapa aktivitas kritis mengalami keterlambatan. Berikut, komunikasi dan pengambilan keputusan yang masih kurang efektif. Terakhir, beberapa risiko yang tidak teridentifikasi berdampak pada proyek. Tindak lanjut, meningkatkan ketersediaan sumber daya dan mempercepat aktivitas kritis, meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan memperjelas alur pengambilan keputusan, memperkuat proses identifikasi dan mitigasi risiko proyek. Berikut, peran pemangku kepentingan dalam proyek perbaikan jalan. Ada beberapa, yaitu masyarakat setempat. Masyarakat setempat Desa Kaduloda sebagai penerima manfaat langsung dari proyek perbaikan jalan, mereka berperan aktif dalam memberikan masukan, sengaja menjaga keamanan lokasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Yang berikut, ada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang menyediakan anggaran, mereka berperan penting dalam memberikan arahan strategis, memfasilitasi persinan, dan memonitoring kemajuan sebuah proyek. Yang ketiga, kontraktor atau konstruksi. Kontraktor atau konstruksi sebagai pelaksana teknis di lapangan, mereka bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya, pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi, dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu. Yang terakhir, konsultan manajemen proyek, di mana konsultan ini proyek berperan dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Mereka memberikan panduan dan rekomendasi untuk memastikan penyelesaian proyek yang efektif dan efisien. Yang berikut, hasil yang didapat dari manajemen waktu proyek. Yang pertama, ada identifikasi aktivitas kritis. Penerapan metode manajemen waktu proses proyek memungkinkan tim untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis yang dapat menyebabkan keterlambatan dengan memfokuskan upaya pada penyelesaian aktivitas kritis. Proyek dapat menyelesaikan tepat waktu. Yang berikut, ada penjadwalan yang realistis. Metode seperti FERT dan FVM membantu manajer proyek untuk mengembangkan
rencana dan jadwal yang lebih realistis dengan memperhitungkan ketidakpastian dan kendala. Hal ini memungkinkan pengambilan tindakan korektif yang tepat waktu. Yang berikutnya, peningkatan komunikasi, di mana peningkatan komunikasi ini proses manajemen waktu proyek yang efektif, mendorong komunikasi yang lebih baik antara manajer, tim, dan pemangku kepentingan. Hal ini meningkatkan transportasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek. Yang berikut ada pengambilan keputusan terdokumentasi. Dokumentasi yang dihasilkan selama proses manajemen waktu seperti analisis CVM dan laporan FVM menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan perencanaan masalah yang efektif. Berikut ada kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus yang sudah saya paparkan tadi, yaitu proyek perbaikan jalan di Desa Katuloda mengalami keterlambatan karena berbagai faktor, termasuk perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang buruk, kendala sumber daya, dan masalah teknis. Dengan penerapan langkah manajemen waktu yang tepat seperti penyusunan jadwal, pemantauan kemajuan, dan tindakan korektif, serta didukung oleh optimalisasi sumber daya, peningkatan komunikasi, dan pengendalian risiko, proyek dapat kembali berjalan sesuai rencana. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan penyelesaian sebuah proyek. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, sekian dan terima kasih.